Inilah alasan kenapa Rasulullah melarang anak-anak keluar pada waktu maghrib. Nabi Muhammad melarang anak-anak keluar pada waktu maghrib. Beliau juga menganjurkan untuk menutup pintu rumah pada waktu tersebut. Waktu maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari dan berakhir ketika warna kemerahan pada langit. Dalam istilah lain waktu ini disebut dengan senja. Riwayat yang menerangkan larangan Rasulullah agar tidak keluar pada waktu maghrib dan agar menutup pintu ini berasal dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, "Jika telah tiba gelap malam dan kamu berada di waktu senja, maka tahanlah anak-anakmu di dalam rumah, sebab setan sedang tersebar, dan bila telah berjalan 1 jam yakni sesudah Isya, terserah padamu untuk melepas mereka, dan tutuplah pintu-pintu sambil menyebut nama Allah, sebab setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup." Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis tersebut, jelas menerangkan bahwa pada waktu peralihan dari sore ke malam, orang tua diminta untuk menjaga anak-anak mereka. Bahkan, tidak jarang kita mendengar agar orang tua yang memiliki bayi, agar mendekap atau berada di dekat bayi mereka ketika malam menjelang. Dalam penjelasan ilmiah juga menjelaskan bahwa menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Pada waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam yang selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis teramat kuat karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Terkadang, penglihatan juga kurang tajam dengan adanya fata morgana yang disebabkan oleh banyaknya tumpang tindih atau interferensi antara peralihan siang menjelang malam. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa ketika malam menjelang, bersamaan dengan datangnya kegelapan, setan akan mulai mencari tempat tinggal. Bahkan, sebagian setan juga takut dengan setan lainnya yang memiliki kekuatan lebih besar. Karena itu, ketika maghrib tiba, dianjurkan untuk menutup tempat kotor, menutup tempat air, menjauhi hewan, dan mengurangi kecepatan kendaraan. Ibnu Hajar juga pernah berpendapat dalam Fathul Bari, karena pada malam hari, mereka lebih leluasa bergerak dibandingkan siang hari, karena kegelapan lebih mendatangkan kekuatan bagi para setan, begitu juga setiap kehitaman. Setiap kali membaca basmalah sebelum memasuki rumah, maka pada saat itu juga setan turut berkata bahwa tidak ada tempat untuknya bermalam, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi. Tutuplah bejana serta tempat makan dan minum, walau hanya engkau taruh dengan sepotong kayu di atasnya. Perkataan ini menunjukkan tidak hanya ada anjuran menutup pintu pada waktu maghrib, kesunahan tersebut juga berlaku pada suatu wadah hingga tempat minum, sambil menyebut nama Allah, serta menahan anak-anak pada awal waktu malam, juga memadamkan lentera saat hendak tidur. Rasulullah menganjurkan untuk menutup pintu rumah dengan diiringi zikir. Pada waktu keluarnya setan tersebut, salah satu surah yang bisa dibaca untuk memohon perlindungan adalah surah Al-Falaq. Surah ini juga kerap dijadikan bacaan zikir. Selain Al-Falaq, ayat kursi juga kerap dijadikan bacaan zikir. Pada waktu pagi dan petang, disebutkan dalam sebuah hadis, ayat kursi dapat menghindarkan diri dari godaan setan. Dari Abu Hurairah dia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, "Bila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Hadis riwayat Bukhari. Nah, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Amin.